Hai, selamat pagi. Kita udah sampai di Pompei. Terus kita udah beli tiket sebenarnya di mesin otomatis. Jadi tinggal klik-klik langsung bayar. Cuman nggak dapet mapnya. Jadi sekarang kita lagi ngantri untuk dapet map. Nah, di sini nih tiket mesinnya gampang banget dan cepet banget. Cuman kayak orang-orang nggak ngerti. Jadi pada ngantri di sini. Nih, ini namanya Scavi di Pompei. Tempat masuknya. Terus rata-rata tuh kalau misalnya lagi jalan banyak kayak apa namanya travel gitu yang manggil-manggil terus bilang ini bukan pintu masuknya, bukan pintu masuknya. Tapi sih kita nyoba-nyoba aja, ternyata bener gitu. Jadi nggak usah terlalu panik kalau misalnya ada si apa namanya travel agent. Jadi aku jelasin dulu kali ya. Pompei itu kota yang terkubur sama abu vulkanik ribuan tahun. Jadi di tahun 79 AD itu ada gunung namanya Vesuvius. Nah, gunung ini meletus, terus dia mengubur satu kota ini beserta dengan segala isinya, dan orang-orangnya tuh nggak siap karena zaman dulu mungkin mereka belum paham bahwa bisa parah gitu ya. Jadi semuanya terkubur, bangunan-bangunannya selama ribuan tahun, termasuk orang-orangnya, dan baru mulai digali itu di sekitar tahun 1700-an. Jadi bayangin beberapa ribu tahun kemudian baru digali, dan sekarang kita bisa jalan-jalan di reruntuhannya. Jadi ini bangunan-bangunan asli dari 2000 tahun lalu gitu. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam. Dan pas kita masuk langsung nyampe di amphitheater. Nah, ini tempat yang biasanya gladiator-gladiator atau ada pertunjukan-pertunjukan. Dan ini adalah yang paling tua di Italia. Nih, sekarang kita ada di dalam amphitheaternya. Bayangin deh 2000 tahun lalu di sini nih gladiator berantem. Ih, serem ya. Jadi kalau aku nonton di documentaries biasanya kayak sports day gitu. Pertama animal hunt, terus habis itu eksekusi orang yang dibunuh, terus habis itu baru gladiator. Terus gladiator itu juga tipenya macam-macam, sadis banget deh. Nah, ini bisa 20.000 orang masuk dalam sini penontonnya, dan gak cuma dari Pompei, bisa dari kota-kota tetangga gitu. Terus kalau yang orang-orang penting, mereka dapat duduknya di depan-depan sini nih. Sementara yang kayak rakyat biasa itu makin lama makin ke atas duduknya. Jadi kalau kita masuk, ini ada kayak penjelasan-penjelasan gitu. Pink Floyd waktu itu pernah konser di sini karena katanya quality of the sound-nya itu bagus banget, bahkan melebihi professional studio. Nah, keluar dari amphitheaternya ya, kita langsung bisa lihat Mount Vesuvius nih. Ini mount yang meletus. Tuh. Dia bikin Pompei terkenal ya. Iya. Nih, kita bisa lihat rumah. Cuman banyak yang nggak aksesibel, yang nggak boleh masuk. Tuh, tapi kita bisa lihat nih dari 2000 tahun lalu. Dan itu cat-catnya itu cat-cat dari dulunya, warna merah-merah. Gila ya, masih tahan sampai sekarang.
sekarang nih ada yang rumah yang kita bisa masukin. Nih, lihat deh. Ini masih tembok aslinya nih. Kayak gini 2000 tahun. Tuh. Ada kepik di bajunya Patrick. Lucu tapi bukan diambil malah di videoin. Enggak deket kamu kok di ininya. Aku tapi jijian Peter. Iya emang dia nggak gigit Pat. Ih dia terbang. Ini Patrick berani. Mana peliharaannya, Pat? Dia ke muka kamu loh. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Coba lihat dia ikut kita sampai mana. Nanti dia ke kuping loh, masuk kuping. Masuk ke hidung. Nah, sekarang kita masuk ke rumah ini. Jadi dia salah satu orang penting gitu. Nih, kalau rumah-rumah yang orang penting katanya gede gini, di tengahnya tuh ada fountain. Tadi dia siapa, Pat? Kata kamu? Kayak kepala desa. Iya. Makanya rumahnya gede banget nih. Luas. Lucu banget, ada kayak kolam kecil gitu masa rumahnya. Nah jadi ini tuh masih active archaeological site, jadi masih ada tempat-tempat yang ditutup untuk diteliti gitu. Jadi kita cuma bisa masuk beberapa tempat, sisanya ditutup. Terus karena ini masih benar-benar dipakai untuk penelitian, jadi jangan bikin kotor, terus jangan pegang-pegang, jangan ambil-ambil gitu. Terus nggak boleh makan, jadi nggak boleh sembarangan makan di sini. Ada tempat-tempat khusus yang bisa buat makan. Tuh. Terus ini tuh daerahnya luas banget. Berapa hektar tadi kata Papa? 1,7 atau berapa? 1, sekian gitu. Jadi emang kalau kesini paling beberapa tempat aja yang penting dilihat. Terus tadi kita agak bingung sih. Dari tadi kita cuma jalan aja. Soalnya ngikutin mapnya juga bingung. Nih kalau kayak gini biasanya dapur buat masak. Nah kita bisa dilihat di sini. Itu kedai kayak toko gitu. Lihat nih masih ada mejanya buat jualan tuh. Nah ini ruangan masih bagus banget, terawat banget. Lihat lukisannya sama lantainya masih terawat dari 2000 tahun. Coba bayangin, makanya ada yang jagain, gak bisa sembarangan masuk. Tadi kita harus ngantri buat masuk sini. Lihat tuh, ini masih bagus banget sih. Lihat ini bagus banget.
Kalau lihat kayak gini sambil bayangin deh, ini 2000 tahun loh. Dan udah terkubur masih sebagus ini. Lihat nih keramik-keramiknya. Nah, ini salah satu kedai lagi. Di sini ditemuin 3 kilo koin. Jadi kayaknya sama yang punya ditinggalin dengan harapan bisa balik lagi ke sini pas sudah selesai. Laris kayak babi GM. Iya, ini laris nih tokonya makanannya. Pengen coba deh masakannya apa ya. Sekarang kita udah sampai di forum namanya. Nah, forum ini tuh benar-benar pusat kotanya untuk market, government buildings gitu-gitu. Dan kita bisa lihat di sana itu adalah Mount Vesuvius, gunung yang meletus yang ngubur satu kota ini. Nah, sekarang kita ada di semacam pengadilannya gitu. Di sini kita bisa lihat semacam museumnya. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, di sini kita bisa lihat nih kerangka-kerangka. Yang ini kuda. Terus yang ini orang. Nih. Baby, adult. Nih, ini anak kecil. Yang ini masih ada giginya ya? Banyak yang kayak gini. Nah, yang ini katanya dia ada belt, terus ada beberapa uang di kantongnya. Nah, jadi yang bentuk-bentuk orang itu tuh sebenarnya diisi pakai plaster gitu supaya jadi cetakan. Jadi setelah mereka tertimbun itu tuh kayak apa ya, membentuk kayak suatu ruang bentuk badan gitu. Jadi akhirnya para arkeolog itu isi pakai plaster supaya bentuknya kelihatan, bentuk badannya kelihatan gitu. Tapi yang isi-isinya tuh udah dikompos gitu, udah membusuk ya gitu. Nah, jadi di sini itu cuman ada satu restoran. Ini juga kayak cafe doang, isinya ada pizza, sandwich gitu-gitu doang. Tapi tadi tuh ngantrinya sampai luar, sampai sini. Jadi better kalau di sini bawa makanan aja, cuman memang nggak boleh sembarangan. Jadi ada di beberapa tempat kayak tadi di sebelah situ tuh bisa duduk makan. Tapi lebih baik bawa sendiri, soalnya tadi sandwichnya aja ada pizza, tapi pizzanya juga kayak cuma slice gitu, 6 euro. Terus kayak sandwich pancetta yang agak gede, emang gede sih, itu 8 euroan. Jadi lebih baik bawa roti aja sendiri gitu, bawa bekal sendiri. Tapi nggak usah bekal yang ribet-ribet, jangan bawa tumpeng gitu guys. Kayak sandwich gitu-gitu, terus makannya bisa di dekat-dekat sana tadi. Tapi
Iya, cuman ada itu doang sih, jadi ngantri bisa aja, cuman ya ngabisin waktu. Nah, nggak usah takut guys, kalau di sini kita bisa isi air. Yang penting jangan lupa bawa botol air minum. Gimana rasa air Pompei? Enak, dingin. Nah, ada yang bisa tebak nggak kira-kira kita lagi di mana? Jadi ini kita lagi ada di pemandian umum zaman 2000 tahun yang lalu. Namanya Stabian. Terus dia dibagi jadi dua, untuk perempuan dan laki-laki. Jadi dari dulu tuh udah dipisah. Terus abis itu ada yang buat air dingin sama air panas. Nih kita bisa sih masuk ke sana, cuman antri tuh panjang. Gitu. Nah ini dia di dalamnya tempat pemandian, tapi gelap. Terus salah satu tips, karena ini tempatnya tuh gede banget ya guys, pakai Google Maps ternyata juga bisa. Jadi ketik aja nama tempat-tempatnya, kan kita punya mapnya nih. Terus ketik nama tempatnya, terus ya udah deh ikutin Google Mapnya gitu. Nah terus di sini ya ada namanya Lupanare. Jadi Lupanare ini tuh tempat pelacuran gitu. Zaman dulu itu dianggap normal guys. Nih bentuknya kamar-kamar gini. Terus di atas itu ada gambar-gambar yang kurang senonoh, jadi nggak aku kasih lihat ya guys. Tuh tapi modelnya kayak gini. Salah satu tips lainnya pas ke Pompei, download app ini namanya My Pompei. Terus kalau pas kalian udah punya kartu, kalian bisa pakai untuk audio guide. Tapi tadi audio guide aku nggak guna sih, cuman lumayan karena bisa baca. Jadi tiap kali ada tempat kita bisa search terus baca di situ penjelasannya. Nah ini tempat penyembahan Venus. Tapi udah hancur. Tips lainnya, pakai sepatu yang enak karena jalanannya kayak gini. Jadi benar-benar pakai baju yang nyaman, sepatu yang enak karena bakalan banyak jalan di jalanan berbatu yang gak rata. Kalau rumah orang kaya selalu di tengahnya tuh ada semacam kayak ginian. Yang dari tadi kan juga gitu kan. Nah sekarang kita ada di depannya House of Veti. Jadi ini rumah orang terkaya dan juga yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal di Pompei. Yuk kita lihat ke dalam. Tuh lihat rumah orang kaya banget ini. Sekarang kita ada di Small Theater. Biasa buat pertunjukan musik, performance, gitu-gitu. Nah, yang ini itu teater yang besar. Kayaknya beneran bisa dipakai buat pertunjukan deh. Tuh ada panggungnya segala.
sekian perjalanan kita. Kayaknya sekarang kita udah mau cari pintu keluar karena kita udah mau pulang. Jadi kalau beli tiket itu ada jamnya sampai jam 5.30. Sekarang baru setengah 5 sih, cuman kita udah capek dan rasanya udah ngeliat semua soalnya tempatnya gede banget. Jadi kira-kira ada beberapa tempat yang paling pentingnya untuk dikunjungin kalau lagi ke Pompei. Yang pertama itu forum yang tadi luas banget, pusat kotanya itu cakep banget karena langsung lihat ke Mount Vesuvius. Terus yang kedua itu tempat gladiator tadi namanya amfiteater itu penting. Terus yang ketiga yang tempat pemandian tadi yang Stabian itu namanya. Terus brothel yang tempat pelacuran. Terus sama ini House of Fatty, ini rumah orang terkenal dan lumayan besar di Pompei. Terus sisanya sisanya cuman kayak rumah-rumah dan bangunan-bangunan toko-toko gitu. Sebenarnya kayaknya masih banyak lagi, tapi paling enggak yang itu kita udah lihat semua. Sisa-sisanya mungkin lain kali, tapi nggak tahu sih kapan bisa kesini lagi. Gitu aja. Terima kasih udah ikutin perjalanan kita di Pompei. Sampai ketemu di perjalanan-perjalanan kita berikutnya. Bye-bye.